Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang mana Beliau telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni Abdinul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Romla. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri dan satu lagi teman saya, yakni Mbak Nur Halimah. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, yakni pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Di sini saya menjelaskan di bab-bab akhir, karena di bab-bab awal sudah dijelaskan oleh Mbak Nur Halimah. Bismillah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul studi Islam. Pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari semangat penyebaran Islam yang dilakukan secara intensif oleh para pendahulu dalam kerangka perpaduan antara konteks keindonesiaan dan keislaman. Pada awal pendidikan Islam dalam bentuk kholaqoh, kemudian bentuk madrasah. Selain pondok pesantren, pendidikan di Indonesia diharapkan pada tantangan semakin berkembangnya model-model pendidikan, pertumbuhan minat untuk memahami Islam lebih sebagai tradisi keagamaan yang hidup, yang historis, ketimbang kumpulan tantangan doktrin yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Studi Islam kontemporer di Barat berusaha keras menampilkan citra yang lebih adil dengan mengandalkan berbagai pendekatan atau metode yang lebih canggih dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara leluasa ditundukkan pada prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tetapi diletakkan sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini. Tak heran jika dekade 80-an dan 90-an terjadi perubahan yang besar dalam paradigma Islam. Kecenderungan pertama terjadi pergeseran dan kajian Islam yang bersifat normatif kepada yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Kedua orientasi keilmuan yang lebih luas, kendatipun orientasi ke studi Islam di Indonesia lebih cenderung ke barat. Studi di Timur Tengah tetap memiliki nilai penting, terutama dalam memahami aspek doktrinal yang menjadi basis ilmu pengetahuan dalam Islam. Jika dipadukan menjadi satu metode pendidikan Islam, kiranya dapat menjawab kekurangan masing-masing orientasi, yakni penguasa hazanah intelektual Islam yang menjadi dasar dan otentik, juga menguasai metodologi yang dapat digunakan dalam sejarah awal perkembangan Islam. Pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah yang sesat dan telah dianut oleh kelompok Quraisy, dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah statusnya sosial. Status sosial tersebut, metode yang digunakan oleh Nabi mula-mula adalah personal, individual, kemudian meluas ke arah pendekatan keluarga, yang pada gilirannya meluas ke arah pendekatan sosiologis atau masyarakat. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, masa ini berlangsung sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul.
sampai beliau hijrah ke Madinah dalam usia 53 tahun atau 17 Ramadan 16 Agustus sampai dengan 1 Rabiul Awal atau 16 Juli 622 atau kurang lebih 12,5 tahun. Pada masa ini merupakan pembangunan fondasi bagi kekuatan Islam, yaitu keimanan dan akhlak. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, masa ini mulai semenjak hijrah beliau dari kota Mekah ke Madinah, dengan wafat beliau sampai dengan wafat beliau tanggal 13 Rabiul Awal 11 Hijriah 16 Juni 632 atau berjalan kurang lebih 19 tahun. Pada masa ini terdapat pembinaan masyarakat. Islam telah masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Berarti praktek pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama karena proses penyebaran Islam kepada masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sekitar 15 abad. Kajian tentang pendidikan Islam di Indonesia sangat terbatas, baik dari aspek filosofis, sosiologis, psikologis, ekonomis maupun aspek historis. Secara historis, menurut Jean-Jacques Wardenbach, Islamic Studies pada paruh pertama abad ke-20 menjadi bidang studi yang mantap dalam penelitian dan pengajaran di Eropa dan yang mantap dapat penelitian dan pengajaran di Eropa dan Amerika Utara dan secara luas berlanjut sepanjang waktu sampai ia disebarluaskan pada mayoritas universitas sejak akhir abad 19. Islamic Studies dikombinasikan dengan studi Arab yang berkembang di Eropa pada abad ke-16-an dan dengan studi tentang Persia otonom Turki modern. Islamic Studies merupakan bagian dari subjek matter yang disebut Oriental Studies, yakni studi keserjanaan tentang kultur timur yang dimaksud untuk mempercepat secara independen bagi interes politik dan penyiaran sebagaimana cabang-cabang lain. Adapun tujuan studi Islam yakni untuk mempelajari Islam secara mendalam dan segala seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Studi Islam ini mempunyai tujuan yang jelas yang sekaligus menunjukkan arah studi tersebut. Dengan arah dan tujuan yang jelas itu, dengan sendirinya studi Islam merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Muhaimin dalam bukunya mengemukakan bahwa arah tujuan dari studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Sehubungan dengan hal ini, studi Islam dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa agama yang diturunkan oleh Allah adalah untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan perkembangan agama terdahulu. 2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana menjabarkan dan mempersonalisasikan dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Studi ini berasumsi bahwa agama Islam adalah fitrah, sehingga pokok-pokok ajaran fitrah secara agama Islam tentunya sesuai dengan ajaran fitrah manusia, yang mana fitrah merupakan potensi dasar pembawaan yang ada dan tercipta dalam proses penciptaan manusia. Dari sinilah manusia dapat menyusun dan mengatur
suatu sistem kehidupan dan lingkungan budaya. Karakteristik studi Islam yang selama ini dikembangkan di perguruan tinggi tidak bersifat konvensional, tetapi memadukan antara studi Islam dan kalangan umat Islam sendiri yang bersifat subjektif dan doktriner, dan kalangan luar Islam bersifat bersifat ilmiah. Oleh karena itu, tampilannya lebih banyak diwarnai dengan analisis kritis terhadap hasil studi dari kedua sisi studi di atas. Selanjutnya, dengan tujuan-tujuan tersebut, studi Islam diharapkan akan bermanfaat bagi peningkatan usaha, pembaharuan, dan pembangunan kurikulum pendidikan Islam untuk umumnya dalam usaha transformasi kehidupan sosial, budaya, serta agama umat Islam saat ini menuju kehidupan sosial budaya pada generasi yang akan datang, sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat berwujud dalam kehidupan nyata di dunia global. Adapun aspek keagamaan, yakni aspek keadaan dan aspek sasaran keilmuan kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercerabul dari konteks antara agama dan ilmu pengetahuan. Masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi titik dalam bidang agama tersebut, sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmiah tersebut sikap rasional dan terbuka titik. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yakni aspek sasaran keagamaan kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kaji Islam tidak keluar dari cerebul dan konteks. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.